Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah geometri bidang datar, yaitu Bapak Arif Abdul Haq, SSI MPD, yang telah mempersilahkan kami untuk menjelaskan tentang materi sistem koordinat, kedudukan titik, dan kosinus area sebuah segmen. Yang beranggotakan saya sendiri, Risni Maulidia, dan yang kedua Mikdad Diaul Haq, yang ketiga Jalpa Anisah, yang keempat Sansan Nur Hasanah, dan yang kelima adalah Jalda Almaisa Kafka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu kerangka kerja matematika yang digunakan untuk menentukan posisi relatif dari titik-titik dalam ruang atau pada bidang. Sistem koordinat umumnya melibatkan sumbu-sumbu yang saling tegak lurus, seperti sistem koordinat Kartesian dengan sumbu X dan Y. Selanjutnya, kedudukan titik. Kedudukan titik koordinat dapat dijelaskan dengan menggunakan sistem koordinat yang biasanya terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal biasanya disebut dengan sumbu X dan sumbu vertikal biasanya disebut dengan sumbu Y. Titik koordinat dinyatakan dalam bentuk X, Y, di mana nilai X menyatakan posisi titik pada sumbu horizontal dan nilai Y menyatakan posisi titik pada sumbu vertikal. Dalam sistem koordinat kartesius, kedudukan titik dinyatakan dengan pasangan nilai X, Y. Sedangkan dalam sistem koordinat polar, kedudukan titik dinyatakan dengan pasangan nilai R, θ. Misalnya, jika kita memiliki titik koordinat 3,4, ini berarti titik tersebut terletak 3 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Titik ini biasanya akan ditempatkan di kuadran positif pertama dari sistem koordinat karena kedua nilai X dan Y positif. Sistem koordinat itu cara untuk menggambarkan dan menentukan posisi titik di dalam ruang. Nah, jenis sistem koordinat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada sistem koordinat kartesius, sistem koordinat polar, sistem koordinat silinder, dan sistem koordinat bola. Nah, yang paling sering digunakan yaitu ada dua, sistem koordinat kartesius dan sistem koordinat polar. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus. Kemudian dari sumbu X dan Y itu mempunyai angka-angka sendiri, di mana X dan Y itu berpotongan di titik asal. Bisa dinotasikan dengan titik O, yaitu singkatan dari origin yang artinya titik asal. Sistem koordinat kartesius juga dinyatakan sebagai pasangan terurut X dan Y, di mana komponen X pada koordinat X dan Y disebut absis dan Y-nya itu disebut ordinat. Terdapat dalam contoh dalam ruangan 2 dimensi. Misalnya ada 3 dan 4, titik yang terletak 3 satuan sepanjang sumbu X dan 4 satuan sepanjang sumbu Y dari titik pusat. Ada juga dalam ruangan 3 dimensi. Itu posisi suatu titik ada X, Y, dan Z. Dapat direpresentasikan sebagai 1, 2, dan negatif 3. Yaitu titik yang terletak satu satuan, satunya itu satu satuan sepanjang sumbu X, 2 satuan sepanjang sumbu Y, dan negatif 3 satuan sepanjang sumbu Z dari titik pusat. Selanjutnya yaitu koordinat polar. Koordinat polar juga tidak jauh dengan sistem koordinat kartesius, yaitu sama-sama dari dua sumbu yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Tetapi bedanya kalau di koordinat polar, setiap titik itu dinyatakan dengan pasangan terurut, dilambangkan R dan θ, di mana R itu menyatakan jarak titik terhadap titik asal atau bisa disebut origin, dan θ itu menyatakan sudut atau titik jika dilihat dari sumbu X. Misalkan kita mempunyai titik P. Di gambar ini koordinatnya R dan θ.
Nah, ini jaraknya O sampai ke P itu R. Kemudian, kalau kita mau mencapai P itu berarti kita harus mengukur sudut sebesar theta derajat. Sehingga diperoleh garis yang garisnya itu kita perpanjang dan kita ukur sebesar R. Dan ketemulah titik P. Berikut yaitu contoh gambar sistem koordinat kartesius dan koordinat polar. Selanjutnya ada sistem koordinat silinder. Nah, sistem koordinat silinder ini kombinasi antara sistem koordinat kartesius dan sistem koordinat polar. Nah, sistem koordinat silinder ini biasanya digunakan untuk perhitungan dalam ruang 3 dimensi yang melibatkan radius, sudut polar, dan ketinggian. Seperti contoh yang ada di samping, 3,45 derajat, 4. Di sini maksudnya yaitu titik yang terletak pada jarak radius 3 satuan dari sumbu silinder berbentuk sudut polar 45 derajat dan memiliki tinggi 4 satuan dari bidang X dan Y. Yang terakhir ada sistem koordinat bola. Sistem koordinat bola ini memanfaatkan jarak, lintang, dan bujur untuk menentukan suatu posisi titik pada ruang 3 dimensi. Nah, seperti contoh yang di samping itu tertuliskan 45 derajat, 60 derajat. Nah, di sini maksudnya titik yang terletak pada jarak radial 4 satuan dari pusat membentuk sudut azimutal 45 derajat atau rotasi sepanjang bidang X dan Y, kemudian sudut elevasi 60 derajat dari bidang X dan Y. Selanjutnya, kegunaan sistem koordinat. Yang pertama, koordinat kartesian digunakan untuk menentukan posisi relatif titik-titik dalam ruang 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang kedua, koordinat polar digunakan untuk menentukan posisi suatu titik dengan memanfaatkan jarak dan sudut terhadap suatu titik acuan, biasanya pusat. Yang ketiga, koordinat silinder digunakan untuk menentukan posisi suatu titik dalam ruang 3 dimensi menggunakan 3 parameter, yaitu radius, sudut polar, dan koordinat Z. Yang keempat, koordinat bola digunakan untuk menentukan posisi suatu titik dalam ruang 3 dimensi menggunakan 3 parameter, yaitu jarak radial, sudut azimutal, dan sudut elipsis. Selanjutnya ada kosinus arah segmen. Kosinus arah segmen ialah nilai kosinus dari sudut yang dibentuk oleh segmen garis atau vektor dengan sumbu koordinat. Nilai kosinus arah ini diaplikasikan untuk menentukan arahnya segmen garis tersebut atau vektor tersebut. Contohnya, dalam sistem koordinat kartesius, jika kita memiliki segmen garis AB atau titik A dan titik B dibuat ruas garis, kita dapat mengukur sudut yang dibentuk oleh segmen AB dengan sumbu X positif. Kemudian, kita dapat menghitung nilai kosinus dari sudut tersebut untuk menentukan arah segmen AB tersebut. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.